Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elsa dari kelas 1A dengan NIM 2204411039 dari Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menampilkan cara memodifikasi Linux Debian versi 11.5.0. Langkah pertama itu kita masuk pada aplikasi VirtualBox. Nah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi VirtualBox. Di sini pula telah ada akun saya. Langsung saja kita klik Start. Di sini kita disuruh untuk menunggu proses loading untuk masuk kepada tampilan Linux-nya. Nah, di sini telah muncul username. Kita klik. Pada bagian ini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi akun Linux yang telah kita buat. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilan dari Linux Debian-nya. Yang pertama yang saya ingin modifikasi yaitu background. Kita klik kanan pada desktop. Kita pilih ubah latar. Nah, seperti inilah tampilan dari berbagai macam background yang telah disediakan. Misalnya di sini saya akan memilih background yang ini. Kita keluar. Nah, otomatis tampilan backgroundnya sudah berubah sesuai dengan yang saya tadi pilih. Nah, selanjutnya saya akan merubah tampilan ukuran dari desktopnya. Sini saya klik kanan, kemudian pilih pengaturan tampilan. Setelah itu di sini pada tampilan itu terdapat berbagai macam menu-menu. Misalnya itu yang pertama itu orientasi, di mana orientasi ini terdiri dari landscape, potret kanan, potret kiri, landscape atau dejungkir. Di sini saya memilih landscape. Kemudian pada resolusi ada berbagai macam ukuran yang ketika kita ingin berubahnya. Misalnya di sini saya akan merubahnya menjadi 1280 dikali 768, yang tadinya 800 dikali 600 atau 4:3. Di sini saya akan merubahnya. Misalnya saya pilih ini. Kita klik terapkan. Jangan lupa klik simpan perubahan. Kita keluar. Nah, otomatis tampilan dari Linux Debian-nya sudah berubah menjadi lebih besar. Di sini saya akan selanjutnya saya akan memodifikasi. Klik kanan, kita pilih pengaturan tampilan. Setelah itu kita pilih terang malam. Nah, di sini kita bisa mengaktifkannya atau mematikannya. Misalnya saya mengaktifkannya, gunanya untuk membantu mencegah mata tegang dan mengantuk saat kita gunakan pada malam hari. Di sini juga ada jadwal, kita bisa menentukannya, ada dua pilihan. Di sini saya pilih jadwal manual. Pada waktu kita bisa mengaturnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Nah, di sini juga ada temperatur warna. Kita bisa merubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Sini kita keluar.
Selanjutnya saya akan klik kanan, kemudian masuk pada pengaturan. Nah, pada pengaturan itu terdapat berbagai macam menu-menu. Di sini saya akan masuk pada aksesibilitas. Di dalam aksesibilitas ada berbagai macam pengaturan, yaitu misalnya kontrak tinggi, di mana kontrak tinggi ini digunakan untuk memperjelas tampilan Linux. Misalnya kita klik ini, misalnya kita mengaktifkannya. Nah, kemudian teks besar, gunanya untuk memperbesar suatu teks yang ada dalam Linux. Kita klik ini. Nah, tampilannya atau tulisannya berubah menjadi besar. Selanjutnya ukuran kursor, di mana ukuran kursor ini ada berbagai macam pilihan. Misalnya saya pilih yang ini. Kita keluar. Nah, ukuran kursornya sudah berubah menjadi lebih besar. Selanjutnya saya keluar. Klik lagi. Nah, selanjutnya saya akan merubah tema atau tampilan dari Linux. Misalnya kita masuk pada aktivitas, kita pilih tampilan aplikasi, kita masuk pada aplikasi Operkan. Kita klik. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Operkan. Nah, di sini ada berbagai macam menu. Misalnya saya masuk pada penampilan. Pada tema aplikasi saya akan merubahnya misalnya menjadi Adwaita Dark. Nah, otomatis pada saat saya memilih Adwaita Dark, warnanya berubah menjadi lebih gelap atau berubah menjadi lebih hitam. Selanjutnya saya masuk pada icon. Di sini saya pilih misalnya high contrast. Untuk melihat perubahannya, kita masuk pada aktivitas. Selanjutnya kita masuk pada berkas. Nah, otomatis di sini tampilannya sudah berubah. Saya keluar lagi. Saya masuk pada font. Pada teks antarmuka, di sini ada berbagai macam tampilan-tampilan dari font. Misalnya saya memilih font yang ini, Nimbus Sans Regular. Di sini juga ada berbagai macam ukuran-ukuran dari font. Misalnya saya akan memperkecilnya. Nah, saya klik pilih. Otomatis tampilan fontnya sudah berubah dan tulisannya juga, ukuran hurufnya juga sudah berubah. Selanjutnya misalnya di sini saya juga merubah teks Moonspec. Di sini saya memilih, misalnya di sini saya ingin menggunakan yang ini, Nimbus Sans Regular, sama yang tadi kita pilih. Nah, otomatis sudah berubah. Selanjutnya saya keluar. Kemudian saya masuk pada aktivitas. Setelah itu kita pilih tampilan aplikasi dan saya masuk pada aplikasi terminal. Nah, inilah aplikasinya, kita masuk. Nah, seperti inilah tampilannya. Di sini saya akan memperbesarnya. Aduh. Nah,
di sini saya masukkan perintah yang pertama itu unem. Kita klik unem, kemudian kita klik enter. Nah seperti inilah tampilannya ketika kita sudah enter, dimana unem ini paling umum digunakan untuk melihat arsitektur yang berjalan pada sistem. Ketika dipanggil tanpa opsi apapun, unem akan mencetak nama inti dari sistem operasi perangkat. Selanjutnya yaitu unem strip A. Spasi strip A. Kemudian kita enter. Nah seperti inilah tampilannya ketika kita sudah enter, dimana unem strip A ini biasanya digunakan untuk mencetak informasi yang tersedia. Selanjutnya saya masukkan perintah dat. Kemudian kita klik enter. Nah seperti inilah tampilannya, dimana perintah dat ini akan menampilkan tanggal, hari, dan jam. Misalnya hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Di sini ada juga pukulnya jam 9 lewat 55 34 detik. Selanjutnya itu perintah mkdir. Sini kita klik mkdir. Kemudian kita klik enter. Di sini kita klik lagi ls. Enter. Nah seperti inilah tampilannya, dimana ls ini digunakan untuk memperlihatkan beberapa file seperti desktop, gambar, nano, save, publik unduhan, dokumen, musik, Nur Elsa, template, dan video. Inilah dokumen-dokumen yang ada dalam Linux. Kemudian saya akan masukkan perintah clear. Kita klik clear. Selanjutnya kita enter, dimana perintah clear ini digunakan untuk menghapus semua perintah-perintah yang telah kita masukkan tadinya. Selanjutnya saya masukkan perintah apt strip get update. Apt strip get spasi update. Kemudian kita klik enter. Nah seperti inilah tampilannya, dimana perintah apt strip get update ini berfungsi untuk memperbarui basis data paket, dimana memperbarui daftar paket untuk meningkatkan versi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu perintah apt strip cd-rom add. Kita ketikkan apt strip cd-rom spasi add, lalu kita klik enter. Nah seperti inilah tampilannya. Setelah kita sudah enter, kita enter lagi. Nah seperti inilah tampilan ketika kita sudah mengenternya. Selanjutnya itu perintah apt strip get install. Apt strip get spasi install. Kemudian kita klik enter. Nah beginilah tampilan dari apt strip get install, dimana apt strip get install ini digunakan untuk mengatur paket-paket aplikasi yang ada pada Linux, seperti memasang aplikasi, menghapus aplikasi, mengupdate kernel, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan masukkan perintah apt strip get install genome
strip tweak strip tool. Kita ketikkan apt strip get install spasi install spasi genome strip tweak spasi tool. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilannya, dimana perintah apt strip get install genome strip tweak strip tool ini digunakan untuk mengganti tampilan di Ubuntu, khususnya yang menggunakan desktop. Kemudian saya akan masukkan perintah scp. Kemudian kita klik enter. Dimana perintah scp ini digunakan untuk menyalin file dari host lain yang terhubung dalam satu jaringan. Contohnya, misalnya saya akan menulis scp Nur Elsa. Kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilannya. Selanjutnya saya akan masukkan perintah mount. Kita klik kemudian kita ketik mount. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilan dari perintah mount, di mana perintah mount ini melampirkan sebuah file sistem ke dalam satu folder yang lebih besar, sehingga tidak perlu melakukan akses langsung ke file sistem. Selanjutnya yaitu saya masukkan perintah umon. Kita tekan umon, setelah itu kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilan dari perintah umon, di mana perintah umon ini untuk mengunlock perintah mount, misalnya memutuskan perintah dari folder lain. Selanjutnya saya akan masukkan perintah du. Kita ketikkan du, kemudian kita klik enter. Nah, inilah tampilan perintah dari du, di mana perintah du ini menampilkan ukuran file secara rekursif. Selanjutnya saya akan memasukkan perintah div atau df. Kita klik enter. Nah, di mana perintah df ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan spek file system dari hard disk komputer. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah gedit. Kita ketikkan gedit, kemudian kita klik enter. Nah, beginilah tampilan yang ada pada perintah gedit. Misalnya di sini saya ketikkan bahasa, kemudian kita simpan. Nah, di sini pada nama kita bisa merubah judul dokumennya. Misalnya saya berubah menjadi 1. Di sini kita memilih untuk menyimpannya. Misalnya di sini saya akan menyimpannya pada dokumen. Setelah itu kita pilih simpan. Nah, di sini nama dokumennya sudah berubah. Di sini saya akan keluar. Kemudian saya masukkan perintah nano, kemudian kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilan dari perintah nano, di mana perintah nano ini digunakan sebagai text editor yang tidak perlu membuka jendela baru. Selanjutnya saya akan masuk pada perintah top. Kita ketikkan top, kemudian klik enter.
Nah, seperti inilah tampilan dari perintah top. Mana perintah top ini digunakan untuk melihat semua proses yang sedang berjalan, diurutkan dari proses yang paling besar. Fungsinya hampir sama seperti sistem monitor. Nah, inilah tampilannya. Inilah sistem-sistem yang sedang berjalan. Kita bisa melihatnya pada perintah top. Nah, seperti itulah cara untuk memodifikasi tampilan Linux Debian versi 11.5.0. Sekian video dari saya. Kullahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.